Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah dan mitra muslim dimanapun anda berada, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beraktivitas, menjalani sebagian dari aktivitas kehidupan kita. Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh aktivitas yang telah kita kerjakan sampai dengan malam ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Demi Allah kami sampaikan, ada sebagian dari saudara-saudari kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ajalnya telah kembali menghadap kepada Allah. Kita berhusnuzan bahwa sebagian saudara-saudari kita telah berpulang karena barangkali amalannya dianggap cukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosanya sering diistighfari sehingga dianggap ringan kesalahannya saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membutuhkan malam ini, masih membutuhkan ibadah di saat ini untuk sekedar meningkatkan amalan kebaikan kita dan juga mengistighfari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan. Jika sampai malam ini antum belum juga terfikir untuk meningkatkan kebaikan saat sebagian saudara kita telah kembali kepada Allah, antum membutuhkan berapa malam lagi untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu teman-teman sekalian, mulai malam ini tanamkan pada jiwa anda, jika anda belum mampu berlomba dengan orang-orang soleh untuk meningkatkan kebaikan, sebaiknya anda segera bertekad untuk berlomba dengan para pendosa dalam beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berada di satu tempat rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan izin Allah diinisiasi oleh para ulama kita, para masyayikh kita, sehingga hadir suasana yang terbaik di malam ini. Saya khusus bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun yang pernah menginisiasi, berkontribusi hadirnya Masjid Al-Irsyad ini dengan segala hal yang terkait di dalamnya, ada perguruannya, ada majlis ta'limnya, ada halaqahnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan segala kemuliaan seperti dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yanqusa min ajrihi syai." Siapa yang pernah menunjukkan pada satu kebaikan, memfasilitasi pada satu maslahat, kemudian itu dikerjakan oleh orang-orang setelahnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah, sejak masjid ini dibangun, perguruan ini ada, orang yang menginisiasinya, kemudian merencanakannya, membangunnya, dan kami lihat dari sejak sebelum masuk masjid ke masjid ini, kami amati gambar-gambar di bawahnya, bagaimana para masyayikh berjuang, bagaimana bangunan tempo dulu sampai jadi sampai saat ini. Demi Allah kami katakan, siapapun yang salat di masjid ini, yang membaca Al-Quran, yang beribadah kepada Allah, yang berdoa kepadanya, insya Allah para ulama-ulama kita mendapatkan pahala yang tidak berkurang sedikit pun. Dan untuk kita yang hadir pada malam ini, saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar baik kepada kita semua yang terpilih di antara sekian hamba-hamba Allah yang tengah sibuk beraktivitas di malam ini. Anda bayangkan teman-teman, malam ini tidak mudah, malam weekend, malam Sabtu, malam untuk beraktivitas yang sepi di dalamnya, memilih untuk beristirahat, ada yang rekreasi, ada yang ingin refreshing. Masya Allah, ternyata di antara sekian orang yang sibuk itu, Anda yang terpilih oleh Allah untuk digerakkan langkahnya, dilembutkan hatinya, membelokkan itijahnya berada di masjid ini.
Maka kami berikan kabar gembira dengan kadar keikhlasan antum semua di malam ini, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercantum dalam riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapapun, man ismun mausulun yadullu ala al-'ammiyah, huruf menunjuk pada subjek tanpa batas, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau dewasa, mau siapapun. Nabi SAW menyampaikan, man, siapapun, saya tidak peduli siapapun dia, selama dia muslim, salaka tariqa, yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan saat orang lain gemuruh dengan dunianya, menyibukkan diri dengan aktivitas dunianya, orang-orang ini menyiapkan dirinya menempuh jalan yaltamisu fihi ilma, untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Masya Allah, saya dengar ada yang berangkat dari Bandung, ada yang berangkat dari Jakarta, ada yang terbang dari Bali, ada sekitaran Surabaya. Masya Allah, demi Allah kami sampaikan, Nabi menyampaikan perjuangan antum di malam ini, kalau benar-benar ikhlas karena Allah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka setiap langkah yang antum titikkan sampai dengan di masjid ini, kata Nabi, akan dibayar tuntas dengan diringankan langkahnya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan itu, wa innal malaikata la tadau ajdihataha ridan li talibil ilmi. Dan jika anda tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak antum menyiapkan diri dari tempat antum tinggal, menyiapkan perangkatnya, menapakkan langkahnya, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu bentuknya jama'. Ada bentuk tunggal disebut dengan malak, Quran surah 12 ayat 31, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Masya Allah, ya. Ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Malak, satu malaikat. Tapi kalau dijama'kan, berubah kalimatnya dari malak menjadi malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah penuntut ilmu itu mengetahui, wa innal malaikata, dan sungguh banyak malaikat, la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi, sejak mereka keluar dari tempat mereka tinggal untuk menuntut ilmu, para malaikat ini membentangkan sayapnya, menaungi mereka sampai tiba di majlis ilmu, sampai kembali ke tempatnya masing-masing, memberikan ridha kepada mereka semua. Dan ridhanya malaikat minimal ada dua makna di sini. Yang pertama, ad-du'a bil khair, memohonkan kebaikan-kebaikan bagi para penuntut ilmu. Karena itu teman-teman sekalian, ketika anda hadir di majlis ilmu, sampai kembali lagi nanti, atau dimanapun anda hadir dengan ustadz siapapun, maka isilah perjalanan anda sampai anda hadir di majlis ilmu dengan kembali ke tempat masing-masing dengan banyak memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, al-istighfaru lahum, memohonkan ampunan bagi dosa-dosa yang mungkin pernah dikerjakan oleh kita semua. Demi Allah kami sampaikan, mudah-mudahan siapapun yang hadir saat ini, belajar di malam ini, dikabulkan segala hajat-hajat kebaikannya dan digugurkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kembali menghadap kepada Allah. Tayyib, ikhwas sekalian, tapi semua harapan dan cita-cita kebaikan tadi ternyata tidak mudah didapatkan. Karena saat yang bersamaan kita ingin menjadikan pribadi kita baik, ternyata di waktu yang bersamaan ada musuh yang selalu mengintai kita, yang ingin memastikan bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak terjadi aktivitas kita kecuali bergeser dari nilai-nilai kebaikan tadi. Mata ini yang seyogyanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan fungsi kebaikan, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan bagi para pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Begitu anda melihat yang tidak baik menurut Allah, ghaddal basar, palingkan. Demikian bagi perempuan, telinganya pun hanya boleh mendengar yang baik-baik saja. Karena itu diharamkan mendengar ghibah, diharamkan kita mendengar sesuatu yang tidak Allah sukai. Lisannya hanya boleh bicara yang baik-baik saja. Karena itu Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka lisannya hanya punya dua pilihan, cukup katakan yang baik, kalau tidak diam. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sampai ujung kakinya,
dari kepala sampai ujung kaki. Saking mulianya manusia ini, diturunkan ayat-ayat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah itu yang punya kaki, saat mereka berjalan, hamba-hamba Allah yang penyayang itu jalannya dengan tawadhu, penuh dengan kerendah hatian, tidak angkuh melangkahkan kakinya. Teman-teman, dari ujung kepala saja sampai dengan ujung kaki, Allah meminta kita untuk menjadikan semua elemen tubuh ini berjalan pada yang baik-baik. Tapi saat yang bersamaan itu tidak mudah, karena ada makhluk yang mengintai kita, disebut oleh Al-Quran sebagai musuh yang sangat berbahaya, yang ingin memastikan bahwa ujung kepala sampai ujung kaki ini bergeser dari nilai-nilai kebaikan tadi pada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan coba turunkan siapa makhluk berbahaya ini. Apa pentingnya kita mengenali makhluk ini? Bagaimana kemudian kita menghindarinya? Karena saking bahayanya makhluk ini, disebutkan oleh Al-Quran, sejak manusia pertama Adam alaihi salam diciptakan, bersamaan dengan penciptaannya dimasukkan beliau ke dalam surga. Saat masuk ke dalam surga, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk waspada dengan makhluk yang menjadi musuh yang berbahaya ini. Anda bayangkan, jangankan kita di malam ini, manusia pertama Nabi Adam saat mulai diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, sudah diingatkan, ini ada musuh yang sangat berbahaya, hati-hati dengan dia. Quran surah ke-20 ayat 116. Faqulna ya Adam, maka kami katakan kepada Adam saat dia masuk ke dalam surga itu, lihat, inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Hati-hati, kata Quran, ini musuh kamu yang sangat bahaya. Ini musuh kamu yang sangat berbahaya. Musuh kamu dengan istrimu. Jadi, manusia pertama saat mulai diciptakan, masuk ke dalam surga, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini musuh yang berbahaya, hati-hati. Bahkan saat Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi, kemudian mulai berkeluarga, berganti generasi, diingatkan generasi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Bukan cuma Adamnya, seluruh generasinya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati dengan musuh ini, akan tetap dia menjadi musuh sampai dengan kiamat nanti. Maka ambil dia sebagai musuh. Bahkan Allah perintahkan kepada kita, jadikan dia sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Quran surah 35 Fatir ayat yang ke-6. Lihat kalimatnya, inna syaitana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa. Hati-hati, kata Allah, ini makhluk sangat berbahaya, akan jadi musuh bagi kalian, maka tetapkanlah dia musuh sampai dengan kiamat nanti. Adam dilahirkan, maksudnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, disebutkan hati-hati selama kamu hidup, ini ada musuh. Turun ke muka bumi, keturunannya disampaikan oleh Allah sebagai peringatan, ini ada musuh. Bahkan teman-teman, maaf, para nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing umatnya, yang diberikan sifat maksum, terbebas dari kesalahan, ternyata Masya Allah tidak luput dari godaan musuh yang satu ini. Adik kita tadi sudah membacakan Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 112 sampai 113, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Demikian kami pun telah jadikan bagi kalangan para nabi itu musuh dalam perjalanan dakwah mereka. Saking bahayanya musuh ini, Nabi Adam diingatkan, generasinya diingatkan, bahkan para nabi sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum urutkan dari Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam alaihi salam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matusyarah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Nabi Adam
tidak lepas dari musuh yang sangat berbahaya ini. Jadi kalau Nabi pun waspada dengan musuh ini, Nabi yang surganya jelas, dekat dengan Allah, manusia paling takwa, punya sifat maksum, diingatkan oleh Al-Quran, waspada dengan musuh ini. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas sampai dengan malam ini, hisab masih menegangkan, tidak lebih takwa dibandingkan dengan para Nabi, tidak waspada dengan musuh ini, bahaya kehidupan kita. Pertanyaannya, siapakah musuh yang dimaksudkan ini? Bagaimana dia kemudian menjadi musuh? Dan seperti apa kita mewaspadainya? Kalau Anda tidak pernah kenal dengan musuh yang seperti ini, jangan-jangan tidak sadar kita telah terjerumus pada perangkap-perangkap yang telah disiapkannya. Inilah yang akan kita bahas di pertemuan dengan malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan, mudah untuk antum terima, dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Jelas sampai dengan sini? Jelas insya Allah? Belum ya? Kalau sudah jelas ya selesai, saya pulang. Kita terangkan dulu ya. Teman-teman sekalian, saya mohon izin karena ini masih di awal kajian, saya ingin berusaha menampilkan isi materi yang sesuai dengan pesan Nabi SAW. Ya. Ada di hadis Muslim. Di hadis Muslim, kalau antum punya kitabnya Syarah Imam An-Nawawi, pesan ini ada di jilid yang pertama, ada 9 jilid. Antum cari jilid yang pertama, halaman 119. Babul Muqaddimah, bab yang kelima, hadis yang nomor 15, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau ingin agak sedikit sama dengan saya, cari terbitan yang Darul Hadis, cetakan tahun 2002, warnanya biru dongker ya. Saya beli tanggal 26 Juli tahun 2006 di Husainiyat di Al-Azhar, harganya masih 450.000 kalau dikurskan sekarang. Perhatikan pesan Nabi yang dirangkum oleh Imam Muslim dalam hadis ini. Nanti antum terapkan dengan ustadz manapun ketika belajar, karena ini yang terbaik yang bisa kita ambil ya. Imam Muslim membuat sebuah bab, beliau sampaikan babul isnadi minad din. Babul isnad, bab belajar yang urutannya sesuai, sanadnya tersambung kepada Nabi itu ya. Babul isnad, isnad itu berasal dari kata sanad, yaitu runtutan informasi yang sampai pada sumbernya, pada sumber utamanya ya. Kalau di ilmu hadis itu, kalau disebutkan dengan sanad, riwayatnya harus sampai kepada Nabi SAW. Kalau kemudian Anda pelajari itu semua, belajar sesuai urutan ini sehingga sampai ke Nabi, ke sumber utamanya, sumber utama, maka pelajarannya disebut dengan isnad. Sekarang perhatikan beda antara belajar ad-din, belajar syariat agama kita, dengan pelajaran biasa ya. Imam Muslim memberikan pesan, semua pelajaran yang terkait agama kita, ad-din, itu mesti pastikan bersumber dari sumber yang tersambung kepada Nabi SAW. Babul isnadi, bab belajar tuntunan agama yang tersambung kepada Nabi SAW, referensinya minad din, itu termasuk yang terpenting dalam urusan agama kita. Jadi sama pentingnya dengan urusan ibadah. Antum mau sholat ya, misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, posisi paling kanan di pertengahan, ada perintah sholat, wa aqimus sholat, dan tunaikan sholat. Mustahil Anda bisa menunaikan sholat kalau tidak belajar dulu bagaimana cara sholat yang baik. Nah, ketika Anda ingin belajar sholat itu, maka pastikan cara belajar sholat Anda sesuai, tersambung sampai kepada Nabi SAW. Anda benar cara belajarnya, maka benar tuntunan agamanya. Tapi kalau salah cara belajar Anda, maka praktek sholat Anda pun akan keliru di sini ya. Al-Bukhari nomor hadis 751, 757. Hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musi fis shalah ya. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Perhatikan teman-teman, ini zaman Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala orang ini selesai salatnya, salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa jeda
langsung berkata kepada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silahkan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Silahkan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu 3 marrat. Maka kemudian ia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengucapkan kalimat yang sama. Shalli fa innaka lam tusalli. Sekarang perhatikan syahidnya. Faqala ya Rasulullah. Maka orang ini berkata setelah salat yang ketiga kali, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, ini syahidnya. Alimni, tolong ajarkan saya. Tolong ajarkan saya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepada orang ini, "Idza qumta ila shalah, hey fulan, kalau salat kamu ingin sempurna, fa asbighul wudu, maka mulai dengan sempurnakan wudunya. Begini caranya. Famastaqbilil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, begini caranya." Kemudian diajarkan dari bertakbir sampai dengan salam. Kata para ulama hadis, orang ini diajarkan dari wudu untuk menunjukkan pesan bukan cuma salatnya yang salah, dari wudunya pun sudah bermasalah. Tapi poinnya, setelah selesai Nabi mengajarkan kalimat itu, lalu beliau menyampaikan pesan yang kita ingat sampai dengan sekarang, yang dituliskan oleh Imam Muslim dalam bentuk bab ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Anda bisa bayangkan, sahabat Nabi saja hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, salat di masjid Nabi, tapi cara salatnya tidak seperti diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak bersumber dari sumber yang utama. Kata Nabi, salat Anda bermasalah, silahkan ulangi. Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, salat bukan di masjid Nabi dan tidak dekat dengan Nabi, lantas merasa benar salatnya dan tidak belajar sesuai dengan sumbernya. Maka ada sesuatu yang harus kita perbaiki di sini. Maka dari itu, baik itu salat ataupun pelajaran-pelajaran lain, kata para ulama, sepanjang ada petunjuk dari Nabi, sumber yang jelas, maka ambil itu terlebih dahulu, kemudian tuangkan dalam bentuk uraian-uraian sesuai dengan penjabaran ulama-ulama kita di masa dulu. Jelas di sini? Baik, maka saya mohon izin untuk mengeluarkan manhaj ini. Saya turunkan dulu dalilnya dari bahasan-bahasan kita untuk malam ini, baru kemudian kita uraikan dalam bentuk uraian-uraian yang insya Allah diberikan kemudahan untuk malam ini. Saya hapus sebentar ya. Bismillah. Jazakallahu khair. Baik, barangkali tidak terlihat sepenuhnya ya, karena whiteboardnya terbatas, jadi nanti saya bacakan, antum yang ingin mencatat bisa meneruskan di sini. Tema kita, musuh yang sangat berbahaya. Musuh yang sangat berbahaya. Bagaimana Nabi SAW memberikan gambaran tentang musuh ini? Pertama, mari kita turunkan keterangan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi tentang musuh ini. Ya, tercantum dalam Al-Qur'an, kita turunkan dalilnya. Satu, kita ambil misalnya Quran surah kedua ayat 34. Asal mulanya terdapat di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kemudian nyambung ke Quran surah kedua ayat ke-30. Muncul namanya Quran surah kedua ayat 34. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-7 ayat 11. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-15 ayat 31 sampai dengan 32. Nama yang sama terdapat di Quran misal surah ke-17 ayat 61. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-20 Toha ayat 116. Nama yang sama terdapat di Quran surah ke-26 ayat 95. Nama yang sama ada di 9 surah di 11 ayat. Terdapat di Quran surah ke-33 atau ke-34 dulu, lebih tepat ayat ke-20. Kemudian Quran surah ke-38 ayat 74 sampai dengan 75. Dia mulai menjadi musuh. Quran surah kedua ayat 36. Kita turunkan, kadang-kadang sifatnya bisa banyak. Quran
surah ke-6 ayat 112. Jenisnya bisa dari kalangan manusia, bahkan Quran surah kedua ayat ke-14, atau juga dari kalangan jin yang tidak tampak, Quran surah ke-114. Kemudian hadisnya kita ambil contohnya. Contoh pertama, bahayanya dulu, ya kita turunkan Qurannya dulu, baru kemudian hadisnya. Quran habis bidulnya. Surah kedua ayat 102, posisi paling kiri sebelah atas. Hadisnya di Abu Daud. Ya, Quran surah kedua ayat 102. Hadisnya di Abu Daud. Nomor hadis 666. Kemudian kita turunkan penjabarannya nanti untuk kewaspadaan. Bagaimana langkah kita mewaspadainya? Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kemudian turun hadisnya. Kita ambil riwayat Abu Daud lagi. Nomor hadis 1523. Kemudian di An-Nasa'i di bagian ke-9 nomor 44. Kemudian cara kembalinya kepada Allah, kita ambil hadis riwayat Muslim yang antum amalkan selepas salat. Nomor hadis 591, 593, 597. Pas sampai akhirnya. Ini materi kita. Baik. Saya agak pelan-pelan. Bismillah. Kita coba kenali dulu musuh ini, dari mulai pertama kali makhluk ini diciptakan sampai menjadi musuh bagi kita. Setelah paham kemudian namanya, bahayanya, baru kemudian kita ambil langkah kewaspadaannya. Bismillah. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28, posisi paling kanan sebelah bawah. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat dan jin, diciptakanlah kemudian makhluk baru yang diberi nama dengan bashar. Ya. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Rabbmu Muhammad berfirman pada malaikat dan jin yang ada pada saat itu, karena jin sudah lebih dulu diciptakan dibandingkan dengan bashar ini, ya, Quran surah ke-15 ayat 27 sebelumnya, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan jin telah kami ciptakan sebelum manusia dari api yang menyambar-nyambar, bergejolak. Setelah diciptakan malaikat, diciptakan jin, kemudian diciptakanlah makhluk yang baru ini. Karena kita sudah dekat kepada waktu Isya, kita akan tanyakan kepada Al-Quran, siapa makhluk ini, bagaimana kemudian Allah menamainya, seperti apa korelasinya dengan hadirnya musuh yang menjadikan ia bahaya dalam kehidupan. Kita nanti lanjutkan setelah mendengarkan kumandang adzan Isya berikut ini insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian dan pemirsa mitra muslim dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi amalan yang ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita coba lanjutkan bahwa saat manusia pertama diciptakan, setelah sebelumnya diciptakan dua makhluk, yaitu malaikat dan jin, maka Allah firmankan di Quran surah ke-15 ayat ke-28, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Rabbmu Muhammad berfirman pada malaikat, inni khaliqun bashar, saya akan mencipta makhluk baru, disebut dengan bashar. Disebutkan di Quran 35 kali dalam bentuk tunggalnya. Nanti manusia disebutkan dengan 5 nama, kadang disebut dengan bashar 35 kali disebutkan, kadang disebut dengan ins bersanding dengan jin
18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda. Kadang disebutkan dalam bentuk jama' an-nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan Bani Adam atau Dzurriyyah Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Nama pertama yang disebutkan, disebut dengan nama Bashar. Saat Allah menciptakan makhluk ini, itu tidak ada masalah. Malaikat tidak mempertanyakan, jin juga tidak keberatan. Tidak ada persoalan di sini. Yang jadi kemudian pembahasan kita, ketika makhluk bashar ini, yang selanjutnya diberi nama dengan Adam, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fungsinya dalam kehidupan. Di Anda mesti bedakan, ada penciptaan, ada penjelasan fungsi dari penciptaan. Karena mustahil Allah menciptakan makhluk sekecil apapun kecuali ada maslahat dan fungsi di dalamnya. Maka saat Allah menerangkan tujuan penciptaan makhluk ini, disebutkan kemudian dalam Al-Quran, dipindahkan ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya, awalnya sama persis dengan Al-Hijr ayat ke-28. Di Al-Hijr ayat ke-28 berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaika. Di Al-Baqarah ayat 30 bunyinya sama, wa idh qala rabbuka lil malaika. Tapi selanjutnya ini yang menjadi perbedaan. Di Al-Hijr disebutkan inni khaliqun bashara, saya ciptakan makhluk baru namanya bashar. Di Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan fungsinya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan makhluk yang telah saya ciptakan ini sebagai khalifah di muka bumi. Teman-teman, tolong bedakan kalimat di sini. Ada khalaqa, ada ja'ala. Itu berbeda. Kalau saya katakan, misal, khaliqal qalam, pulpen ini dibuat, pena diciptakan, dibuat dengan kata khalaqa. Misal. Tapi belum dijelaskan apa fungsinya. Maka ketika saya akan terangkan fungsinya, berubah kalimatnya dari khalaqa menjadi ja'ala. Tayyib, apa fungsinya Spidol? Belum tentu. Kalau saya katakan ini untuk melontar orang yang ngantuk misalnya, ya. Saya katakan inni ja'ilul qalam ramyan lin nu'as, saya jadikan spidol yang sudah ada ini untuk mengingatkan yang sedang mengantuk. Ja'il. Di sini mulai ada persoalan. Tayyib, karena waktu kita sangat terbatas, saya agak sedikit singkatkan persoalannya. Ketika Allah sudah memilih Adam sebagai khalifah, bukan malaikat, makhluk yang tercipta sebelumnya, bukan juga jin, makhluk yang telah ada sebelumnya, kemudian dijelaskan oleh Allah dengan segala fungsi dan keistimewaannya secara singkat, maka dimintakanlah dua makhluk tadi, malaikat dan jin, untuk hormat kepada Adam, makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk mengemban misi sebagai khalifah ini. Quran surah kedua ayat 34. Perhatikan kalimatnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu. Ketika kami perintahkan kepada kalangan malaikat dan jin, ya, tolong fokus di sini ya. Ini dalam ilmu balaghah, ya, salah satu rumusnya menggunakan pola dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan metode sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Jadi saat Allah perkenalkan Adam, ini ada malaikat, ada jin. Tapi ketika Allah sampaikan tentang misi penciptaannya, kemudian diperintahkan untuk sujud, disebutkan sebagian dari kalangan malaikat dan jin ini, tapi dimaksudkan untuk keseluruhannya. Seperti saya katakan begini misal, maaf, ikhwan sekalian, antum mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang hadir di masjid ini bukan cuma ikhwan, akhwat juga ada. Apakah kalimat saya berlaku hanya untuk laki-laki saja atau perempuan juga ikut di sini? Termasuk perempuan ikut di dalam kalimat ini. Maka ketika Allah katakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami firmankan kepada para malaikat termasuk jin di sini untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Bukan sujud penghambaan, bukan sujudnya yang penting karena perintah Allah yang dimaksudkan di sini. Tapi yang menarik di sini kita lanjutkan, fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Illa iblis, kecuali iblis. Mulai muncul nama baru di sini. Coba perhatikan. Tadi makhluknya kan ada 3 ya. Makhluknya ada 3. Satu apa? Malaikat. Kedua, jin. Ketiga,
Adam, bashar. Ketika semua diperintahkan sujud kepada bashar, kepada Adam, malaikat dan jin, kata Allah semua sujud. Kecuali satu makhluk. Disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, iblis. Pertanyaannya, siapa makhluk ini? Karena yang disebutkan tadi cuma jin dan malaikat. Ini makhluk baru, siapa ini? Apakah dia makhluk yang baru kemudian tidak mau sujud? Atau jangan-jangan termasuk bagian dari malaikat atau jin yang tadi disebutkan? Nah, untuk itulah kita teruskan kemudian keterangan Qurannya. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Ya. Perhatikan indahnya bahasa Al-Quran. Yang satu ditafsirkan dengan yang lain lagi dengan kalimat pembuka yang sama. Di Al-Baqarah ayat 34 dibuka dengan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Di Quran surah 18 Al-Kahf ayat ke-50 dibuka dengan kalimat yang sama. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis ini? Diteruskan kalimatnya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Lihat kalimatnya, tolong garis bawahi. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ada dua kalimat di sini. Yang pertama menerangkan asal usul iblis ini. Yang kedua menerangkan tentang aktivitasnya sebelum menjadi iblis. Tolong garis bawah ini. Ya, lihat kalimatnya. Kana minal jinni. Iblis itu bukan makhluk baru, tapi termasuk kalangan jin. Jadi ada malaikat, ada jin, dimintakan sujud kepada Adam, semua sujud, kecuali satu yang enggan bersujud kepada Adam. Siapa dia? Iblis. Siapa iblis ini? Bukan makhluk baru, kata Quran. Kana minal jin. Dia termasuk kalangan jin. Menggunakan huruf min di sini menunjuk kepada makna at-tab'id. Sebagian dari jin, bukan semua jinnya. Jadi ada satu makhluk dari kalangan jin yang tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat dia enggan bersujud itu, seketika kalimatnya dirubah oleh Allah, namanya langsung dirubah oleh Allah dari jin menjadi iblis. Allahu akbar. Nanti kita terangkan menurut pendapat ulama kenapa disebut dengan iblis. Tapi yang ingin saya sampaikan, ini yang paling menarik. Fafasaqa an amri rabbi. Dia fasik, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fafasaqa. Teman-teman sekalian, tidak disebutkan kalimat fasak dalam Al-Quran. Yang orangnya makhluknya disebut dengan fasik, kecuali lawan dari kalimat ta'ah, taat. Jadi ada taat, ada fasik. Ya. Kalau saya tuliskan misal, ya. Bismillah. Ya. Saya coba balikan sejenak untuk memberikan kemudahan dalam gambaran pemahaman kita. Ya. Perhatikan pelan-pelan ya. Tadi Quran menyebutkan makhluknya mendapatkan nama baru dari Allah disebut dengan iblis. Asalnya dari jin, bukan malaikat. Bukan makhluk baru, bukan dari malaikat, tapi dari kalangan jin. Tapi tidak semua jin. Perhatikan, fafasaqa an amri rabbi. Jin yang punya sifat fasak. Perbuatannya disebut dengan fasak. Makhluknya disebut dengan fasik. Ya. Jamaknya fasikun atau fasikin. Tidak disebutkan kalimat fasik dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis, kecuali lawan, diddun, lawan dari kalimat ta'ah. Ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Quran ingin menyampaikan pesan kepada kita. Makhluk ini sebelum disebut iblis oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk dari kalangan jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika menyimpang dari perintah Allah, berubah kemudian sifatnya menjadi fasak, makhluknya disebut dengan fasik, bahkan berubah nama menjadi iblis. Ya. Perhatikan keterangan Al-Fayyumi dalam kitabnya Al-Misbahul Munir, halaman ke-42 sampai dengan 43. 42 posisi paling kiri sebelah bawah, sampai ke 43 posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Al-Fayyumi menurunkan kata iblis ini dalam turunan kata bahasa Arab, walaupun di akhirnya punya kesimpulan yang sangat menarik. Ya. Beliau mencantumkan dalam pembahasan huruf ba, lam, kemudian sin. Ya. Balasa. Ya. Ini menarik ini ya.
Ada labisa, ada balasa, itu berbeda. Beliau turunkan kata iblis ini dari kata balasa, bam, ba, lam, kemudian sin. Kata beliau, balasa tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali mengandung 3 arti. Yang pertama al-masah, masah, al-mashu. Yang kedua as-sukut. Dan yang ketiga al-ya'su, keterputus asaan, al-ya'su. Tapi yang paling menarik, lihat makna yang pertama ini. Akar katanya dari kata balasa, makhluk yang melekat sifat balasa ini pada dirinya dinamakan dengan kalimat iblis. Kenapa disebut dengan iblis? Lihat turunan katanya, berasal dari kata balasa, kata al-fayyumi, mengandung arti al-mashu, sesuatu yang hilang, terhapus. Jadi kalau saya tuliskan di sini ada kalimat, lalu saya hapuskan seperti ini misalnya, ya, misal, nggak apa-apa, saya hapuskan begini, masih tersisa tulisannya, masih ada hurufnya, hilang sama sekali. Perhatikan teman-teman sekalian, perhatikan maknanya. Makhluk ini asalnya berasal dari kalangan jin yang sebelumnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ah. Awas, hati-hati. Saya mau tanya sebentar, jin ini tinggalnya di mana? Di langit atau di bumi? Di langit. Taib. Tinggalnya di langit, ya, karena Adam belum turun ke bumi. Ya. Jin ini tinggalnya di langit. Taib. Di langit dengan di bumi, perbedaan waktunya berapa lama? Seharinya yang di langit berapa lama di bumi? 1000 tahun. Tahu dari mana? Quran surah ke-32 ayat yang kelima, kan? Posisi paling kanan di pertengahan. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'uddun. Seharinya sama dengan 1000 tahun dalam hitungan Anda. Jadi kalau saya mau sampaikan, kalau makhluk ini beribadah di alam langit cuma 1 hari saja dalam hitungan langit, itu sama nilainya dengan ibadah taat 1000 tahun dalam urusan dunia, dalam hitungan dunia. Jadi kalau makhluk jin ini pernah ibadah dalam sehari saja di langit, itu artinya sama dengan dia ibadah 1000 tahun ukurannya di muka bumi. Tapi ketika dia berbuat menyimpang dari ketentuan Allah, fasik dia, tidak mau taat kepada ketentuan Allah. Bahkan yang paling menarik, Quran surah ke-7 ayat 12 sampai ayat ke-13-nya. Ya. Mudah bagi Allah mengatakan, kamu sombong ya, kamu enggan untuk sujud ya. Tapi ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala diperdengarkan di lisan makhluk ini supaya diketahui oleh kita apa yang menjadikan dia menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Lihat kalimatnya, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei jin, hei yang telah saya ciptakan kamu. Lihat kalimatnya. Kenapa kamu sulit untuk bersujud kepada Adam ketika saya perintahkan kepadamu? Jadi Allah ingin menegaskan dalam kalimat ini, yang penting itu bukan sujudnya kepada Adam. Saya nggak butuh dengan itu. Saya nggak butuh dengan sujud kamu. Yang penting itu ini sedang saya perintahkan. Kenapa kamu tidak taat dengan saya? Termasuk kalimat sholat. Kita diminta sholat, antum sujud kepada Allah dalam sholat. Kita nggak butuh dengan itu. Allah nggak butuh dengan itu semua. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabb, tidak akan mengurangi keagungannya Azza wa Jal. Ya. Tapi ini ujian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat tidak dengan perintah Allah. Ya. Lihat kalimatnya, saya minta kamu sujud kepada Adam bukan karena Adam yang penting, tapi ini perintah saya. Apa jawab makhluk ini? Lihat kalimatnya, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Perhatikan cuma satu kalimat. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Tidak pada levelnya, yang unggul mesti hormat kepada yang lebih rendah. Satu kalimat ini keluar di lisan makhluk ini, dirubah namanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi iblis, dan terhapus nilai ketaatannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mashu. Jadi kalau ada makhluk yang ukuran dunianya misal saja, beribadah sudah 1000 tahun misal, kalau ukuran akhirat cuma sehari saja, kemudian bersikap sombong dengan satu kalimat saja, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bernilai seluruh amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan pertama yang ingin disebutkan dalam penamaan ini. Maka antum yang hidup di dunia ini, yang mohon maaf, barangkali dalam kehidupan kita beramal tidak sampai pada kisaran waktu ini. Ada di antara antum yang pernah berzikir selama 1000 tahun. Ada yang pernah sholat selama 1000 tahun. Ada yang pernah baca Al-Quran selama 1000 tahun. Jadi iblis saja
yang cuma dengan kalimat keluar dari ketaatan kepada Allah, ini tidak bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan antum yang amalannya tidak seimbang, tidak sama waktunya dengan amalan makhluk ini, kemudian merasa sombong dalam kehidupannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kedudukannya? Demi Allah, Allah sudah turunkan iblis sebagai model makhluk paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai antum mengikuti jejaknya, ini yang paling bahaya. Paham sampai sini? Baik. Jadi pertama, kita temukan sekarang kalimat ini, makhluk yang pertama. Kenapa disebut dengan iblis? Ingin menunjukkan kesan kepada kita bahwa ada makhluk baru diberikan dengan satu nama untuk menunjukkan kesan bahwa jangan sampai ketika Allah berikan tugas kepada kita untuk beribadah, kita menyimpang dari ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena resikonya seluruh amalan kita akan terhapus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik. Satu. Nah, yang paling menarik, teman-teman sekalian, yang kedua, dia disebut juga dengan iblis, kata Al-Fayyubi, juga memiliki makna al-yas, sifat putus asa, pesimis. Masya Allah. Padahal makhluk ini paham bahwa Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, punya sifat Tawwab, yang kalau seseorang makhluk, ya misal pernah melakukan kesalahan, maka dengan sifat pengampunnya, sifat penerima taubatnya, akan selalu memberikan kesempatan kepada setiap makhluk untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tertutup dengan sifat-sifat yang tidak baik tadi, termasuk sifat putus asanya, maka dia menyimpulkan, saya sudah dicap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk kembali kepada Allah. Maka dia menegaskan, ketika Allah katakan, lihat kalimatnya, Allah katakan fakhruj minha, di ayat ke-17 dari Quran surah ke-7 itu, kamu keluar dari sini. Dari ayat ke-16, ayat ke-17, kamu keluar dari sini, tidak layak kamu berada di sini, melanggar ketaatan kepada saya, bersikap sombong, tidak mau meralat kalimatnya, keluar dari sini, keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Ketika makhluk ini sudah keluar dari ketaatan kepada Allah, kemudian memiliki nama yang baru, menghadirkan sifat putus asanya, yang paling menarik, ini yang paling luar biasa, dia menantang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa sikap saya ini tidak salah. Saya memang lebih hebat dibandingkan dengan Adam, ya Allah, lebih baik dibandingkan dengan dia. Saya akan buktikan kepada engkau bahwa dengan keunggulan saya yang diciptakan dari api, saya akan buktikan, saya akan pelesetkan Adam ini dari segala hal yang mengandung ketaatan kepadamu. Perhatikan turunannya, awas, hati-hati ya, hati-hati. Kalau seseorang sudah mulai menyimpang dari ketaatan kepada Allah, menghadirkan sifat sombong dalam dirinya, maka di antara sifat turunannya sulit menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, karena nanti turunan dari sifat iblis ini akan diwariskan pada manusia. Ada di antara manusia yang sulit mendapatkan hidayah Allah karena mewarisi sifat iblis dengan segala keangkuhannya. Nanti kita turunkan ayatnya. Nah, yang paling penting, ini yang paling menarik, saat keluar pernyataan iblis tadi, dia mengatakan, saya akan buktikan, saya akan goda Adam, izinkan saya untuk membuktikan kehebatan saya dengan menggelincirkan Adam dari ketaatan kepadamu. Maka keluarlah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Quran surah ke-20 Thaha itu, dari ayat 115 sampai dengan ayat 116 yaitu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Ketika kami perintahkan pada kalangan malaikat dan jin untuk hormat sujud kepada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis, dia enggan. Maka difirmankan oleh Allah di ayat 116-nya, fakulna, kami sampaikan pada Adam. Tolong garis bawahi kalimat ini, lihat kalimatnya, fakulna ya Adam, maka kami sampaikan, hei Adam, hei Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjik. Ingat ini Adam, ini makhluk mulai saat ini menjadi musuh bagi kamu dan istrimu, menjadi musuh bagi kamu dan istrimu. Ini baru fase Adam. Ketika Adam akan dimasukkan ke dalam surga untuk menampung sementara kehidupan beliau, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis sudah berubah dari makhluk yang taat kepada Allah, sekarang berubah menjadi musuh bagi Adam. Nah, tapi yang paling menarik, tolong garis bawahi, ketika disebutkan namanya iblis, kemudian meminta izin menggoda Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong Anda catat ini. Ternyata ketika disebutkan namanya dengan iblis, dia belum menggoda Adam. Awas, hati-hati. Ya. Dia belum menggoda Adam.
Dia baru disebutkan oleh Allah menyimpang dari ketaatan kepada Allah dengan sifat sombongnya. Punya nama baru disebut dengan iblis, tapi belum menggoda Adam. Nah, ketika dia mulai menggoda Adam, maka ayatnya dipindahkan oleh Al-Quran. Namanya pun dirubah oleh Al-Quran, menyampaikan pesan kepada kita, dan dari nama ini nanti berubah nama turunannya menjadi musuh untuk kita bersama. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Ini nama pertamanya, posisi paling kiri di pertengahan agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Sebentar. Baik, saya turunkan sebentar ya. Saya agak pelankan sedikit. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, melanggar ketaatan kepada Allah, terhapus nilai kebaikannya dalam pandangan Allah, membawa pesan kepada kita, jangan sampai ada di antara hamba Allah menentang ketentuan Allah sehingga terhapus amalan-amalan kebaikannya, tidak bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut dengan nama iblis karena tertutupi segala keadaannya dengan sifat sombongnya dan menantang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan dengan Adam. Tapi ketika dinamakan dengan iblis, dia belum menggoda Adam. Baru nama saja. Makhluk yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berasal dari kalangan jin. Ketika dia mulai menggoda Adam, maka kalimatnya dirubah oleh Al-Quran dari iblis menjadi kalimat baru. Lihat kalimatnya. Dari ayat 35-nya, Adam dan istrinya dimasukkan ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kami firmankan setelah kejadian tadi, Adam, istrimu tinggal di surga untuk sementara. Tolong fokus sebentar ya. Kalimat surga untuk Adam dan istrinya pada saat itu, kalimatnya menggunakan bentuk mufrad dengan alif lam di awalnya, al-jannah. Tolong garis bawahi. Awas, fokus ya. Lihat, nanti beda dengan surga yang akan kita tinggali. Kalimatnya berbentuk tunggal, mufrad. Kemudian diawali dengan alif lam yang menunjuk kepada ta'rif, ma'rifah. Ya. Sesuatu yang memiliki makna khusus, berbeda dengan yang lain. Kalau saya katakan kolam, pulpen, spidol, pulpen mana saja, spidol mana saja. Tapi kalau saya katakan al-qalam, yang ini, bukan yang lain. Ketika Allah mengatakan Adam, istrinya masuk ke dalam surga, kalimat surganya menggunakan bentuk tunggal, satu, dan diawali dengan bentuk ma'rifah, alif lam. Seakan-akan ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa surga yang dikhususkan untuk Adam ini bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Ini surga khusus hanya untuk Adam dan istrinya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan ke muka bumi. Karena itulah ketika Allah menyebutkan surga yang akan diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada ini, kalimatnya tidak pernah menggunakan alif lam. Bentuknya baik itu tunggal ataupun jamak selalu menggunakan bentuk nakirah, menunjuk makna umum pada sesuatu yang belum pernah dikhususkan pada siapapun. Kalimat surga pertama Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bentuknya nakirah. Bentuk tunggal misalnya, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bentuknya tunggal tapi nakirah, tidak menggunakan alif lam. Ya. Makanya Nabi mengatakan surga kita beda dengan surga yang akan ditempati nanti. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam bashar, dalam benak seorang manusia. Jadi lain, ya, lain. Jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan. Adam sudah masuk ke sini. Tapi ada ujian. Nah, ini bedanya surga Adam dengan surga kita. Kalau di surganya Nabi Adam masih ada ujian, ada larangan, tidak boleh dikerjakan. Kalau surga kita nanti sudah nggak ada perintah, nggak ada larangan, semuanya kenikmatan, nggak ada larangan lagi, nggak ada ibadah lagi, tidak ada perintah lagi, semuanya jannatun na'im, penuh dengan kenikmatan, tidak ada isi perintah dan larangan.
Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati satu pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka engkau bisa menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang zalim. Ini ujian pertamanya. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis untuk membuktikan kehebatannya tadi dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka mulailah kemudian dia menggunakan tipu muslihatnya untuk menjadikan Adam melanggar ketentuan Allah ini. Ayat 36-nya. Ketika iblis mulai menggoda Adam, maka dirubah kalimatnya oleh Al-Quran. Lihat kalimatnya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Dirubah namanya dari iblis menjadi syaitan. Allahu Akbar. Masya Allah, indah bahasa Quran ini. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka Adam dan istrinya dipelesetkan oleh setan. Kalau antum terpeleset, jatuhnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Karena itu ayat lanjutannya terpeleset dari atas di langit turun ke bawah ke bumi. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Tapi poinnya, siapa yang mempelesetkan sampai kemudian Adam melanggar ketentuan Allah ini? Disebutkan bukan iblis kalimatnya, tapi menggunakan syaitan. Teman-teman sekalian, dalam kalimat bahasa Arab, kata syaitan ini itu bukan nama zat. Beda dengan iblis. Kalau yang ini nama zat, nama yang dikhususkan untuk makhluk tertentu. Kalau yang ini syaitan, itu berasal dari nama sifat. Bukan zat tapi nama sifat, dari kata syaitana. Syaitana. Segala yang menjauhkan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Segala yang menjauhkan dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya disebut dengan syaitana. Kalau pekerjaan ini sudah melekat pada diri seseorang, pada diri seorang makhluk, baik itu tampak ataupun tidak, maka kalimatnya berubah. Makhluknya disifati dengan nama baru, disebut dengan syaitan. Jadi ketika iblis mulai menggoda Adam, ini yang paling menarik, awas, tolong garis bawahi. Tadi iblis berasal dari apa? Jin. Jin. Sekarang tolong turunkan ayatnya. Saya beri contoh. Pelan-pelan. Quran surah 51 ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian ditafsir di Quran surah ke-6 ayat 112. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat pelan-pelan, lihat pelan-pelan. Fokus. Iblis mulai menggoda Adam. Namanya dirubah oleh Al-Quran dari iblis menjadi syaitan. Dari nama zat menjadi nama sifat. Segala yang menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akar katanya dari kata syaitana, kalau melekat pada makhluk, makhluknya disebut dengan syaitan. Yang paling menarik, fokus sini. Ketika sifat setan ini digunakan untuk menggoda Adam, yang pertama kali mempraktikkan iblis berasal dari kalangan jin. Teman-teman sekalian, tolong garis bawah ini ya. Di dalam Quran kalimat jin ini seringkali dipasangkan dengan ins. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Lihat kalimatnya, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bahkan ketika kalimat jin dijamakkan dalam Al-Quran menjadi jinnah, kalimat ins pun dijamakkan menjadi nas. Minal jinnati wan nas. Sekarang perhatikan. Jin tidak disebutkan jin dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, kecuali untuk menunjuk makna sesuatu yang tak nampak, tersembunyi, tidak kelihatan. Lawannya ins, sesuatu yang nampak, terlihat, bisa teraba. Karena itu jin disebutkan dengan jin, karena memang fitrah kehidupannya tidak nampak. Hati-hati, awas, hati-hati ya. Jin disebutkan dengan jin karena fitrah kehidupannya tidak nampak, tersembunyi dia. Jadi kalau ada jin misalnya melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah, sedang keluar dari fitrahnya. Hati-hati ya. Pasti itu, kalau ada jin melakukan penampakan, pasti akan ada masalah itu. Karena dia sedang keluar dari fitrahnya. Yang lebih bermasalah misalnya kalau ada manusia yang cari-cari penampakan jin, itu yang aneh. Jangan Anda ikuti itu ya. Ada persoalan luar biasa di situ. Ya.
Tapi yang jadi masalah buat kita sekarang, lihat saya, ini kalimat yang sangat menarik. Hati-hati. Ketika Quran menyebutkan kata syaitan yang mulai menggoda Adam, yang kemudian mulai menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kehebatannya, praktek pertama yang dia gunakan adalah praktek menggunakan kalimat syaitan dengan wujud iblis yang berasal dari jin, tidak nampak. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa godaan pertama yang datang dari iblis adalah godaan yang tidak nampak, yang bisa diberikan kepada jiwa raga setiap manusia. Masuk dia dalam sesuatu yang tak nampak dalam pandangan kita. Celakanya, ini yang jadi masalah. Ketika Adam terkena godaan setan ini, yang tak nampak dalam pandangannya, mulai memberikan was-was. Dekati itu, makan itu, ayo, kamu akan jadi makhluk yang abadi seperti malaikat. Itu nggak nampak dalam pandangan, nggak kelihatan. Ini memberikan isyarat kepada kita pertama kali bahwa iblis itu ketika mulai menggoda Adam, menyatakan dirinya sebagai musuh, maka dia akan menggunakan kekuatan pertama, yaitu kekuatan keadaannya yang tersembunyi, tidak nampak dalam pandangan manusia. Garis bawahi, 1. Sifat setan yang pertama, ketika menggoda Adam, sifat yang pertama, dia bersifat sebagai jin, tidak nampak dalam pandangan. Secara singkat, Adam kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya beliau bertobat kepada Allah di ayat ke-37-nya. Di antara hukuman dan ujiannya dimintakan untuk menjalani kehidupan di muka bumi. Tapi yang harus Anda garis bawahi, ketika Adam diminta turun ke muka bumi, jin pun yang menjadi iblis tadi, yang telah berubah menjadi setan sifatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan. Apa kesempatannya? Maaf, Quran surah ke-7 Al-A'raf. Fokus dari ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-31. Quran surah ke-15 dari ayat ke-29 sampai ayat 40. Dan Quran surah ke-4 ayat 119. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membuktikan kehebatannya, kesombongannya, untuk menggoda Adam dan seluruh keturunannya di muka bumi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, perkenankan saya untuk menggoda semua anak cucu Adam, dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dan saya akan berjanji kepadamu, dengan kehebatan saya yang lebih daripada Adam, saya pastikan tidak ada di antara mereka yang bisa taat kepadamu kecuali sedikit. Bahkan di ayat ke-40 surah ke-15, maaf, kalimatnya menggunakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau ikhlaskan ya Allah, yang lainnya saya pastikan akan menjauh darimu. Allahu Akbar. Bahkan dia katakan lagi di Quran surah ke-4 ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah ya, lihat kalimatnya, wala udhillannahum wala umanniyannahum, saya akan sesatkan mereka ya Allah, saya akan sesatkan mereka, saya akan berikan angan-angan dalam benak mereka supaya mereka tidak ingat kepadamu, supaya menyimpang dari ketentuanmu. Di teman-teman sekalian, saat Adam diturunkan ke muka bumi, jin ini yang telah menjadi iblis memohon kepada Allah untuk menggerakkan semua keturunan iblis ini menjadi setan yang akan menjadi musuh bagi Adam dengan memalingkan anak keturunan Adam dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian turun statement dari Al-Quran surah ke-7 ayat ke-26. Lihat kalimatnya, ya bani Adam, hei anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah, jangan sampai nanti kalian menjalani kehidupan bisa disesatkan oleh setan seperti Adam dan istrinya, kakek moyang kalian, pernah dikeluarkan dari surga. Ini ayat peringatan pertama bahwa Adam saat berketurunan akan memiliki musuh abadi sampai dengan hari kiamat. Pertanyaannya, apakah kita termasuk dari bagian yang menjadi musuh setan itu? Teman-teman sekalian, semua anak keturunan Adam sampai dengan kiamat disebut oleh Al-Quran dengan istilah Bani Adam. Bani Adam termasuk kita sampai dengan malam ini. Artinya apa? Sampai dengan malam ini kita pun masih mendapatkan musuh abadi yang disebutkan tadi oleh Al-Quran bernama setan. Bernama setan. Yang jadi masalah, kenalkah Anda dengan setan ini? Ada berapa jenisnya? Bagaimana cara dia menggoda kita? Seperti apa menggodanya? Karena Nabi pun merinci setan ini sampai 9 jenis setan yang wajib kita ketahui.
Hati-hati, ada 9 jenis setan yang wajib kita ketahui. Bahkan tidak jarang orang mengetahui bahwa di masjid pun ada setan. Sampai di masjid pun ada setan. Tugasnya 2. Pertama, menggoda orang sholat. Hati-hati, ya, namanya khanzab. Ya, ada di Abu Daud nomor hadis 666. Ya, menggoda orang sholat sampai kata Nabi, lihat kalimat Nabinya. Ya, aqimus sufuf, mulai rapatkan, luruskan saf kalian. Lihat, rapatkan dan luruskan saf kalian. Wahadhu bainal manaqib wal aqdam. Kemudian ukuran lurus dan rapat ini jika bahunya sejajar, tumitnya menempel di garis lurus. Yang paling menarik, wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan engkau berikan celah yang dengan celah itu setan bisa masuk. Anda bayangkan ada setan khusus menggoda orang sholat. Sampai bahasa Nabinya mengatakan, ketika Anda mulai bertakbir, fayaqulu, maka setan ini akan mulai menggoda dengan membisikkan kepada Anda, uzkur kadza, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya silahkan kalau nggak percaya. Anda belum bertakbir, itu suasana kita masih biasa. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, Anda mulai akan mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Nggak percaya silahkan. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Anda bisa ingat motor, ingat mobil, ingat jemuran, Masya Allah. Bahkan silakan kalau nggak percaya, besok subuh masih bisa Anda ingat materi ta'lim malam ini. Hati-hati ya, begitu Anda takbir, ada setan menggoda Anda untuk tidak khusyuk dalam sholat, padahal dia setan. Kalimatnya belum selesai hadisnya, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai-sampai ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Bahkan kalau di masjid, ya, maaf pekerjaannya plus menggoda DKM masjid. Hati-hati, awas, hati-hati ya, hati-hati ya, awas. Masjid kalau belum dibangun semuanya semangat, gak ada masalah, karena itu bentuknya nakirah umum. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berkontribusi membangun masjid, nakirah umum, menunjukkan semua orang ingin terlibat. Tapi setelah masjidnya jadi, bentuknya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ma'rifah dan kalimatnya jama'. Kalimat masjid pertama Al-Baqarah 114, posisi paling kanan di pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Quran surah 9 ayat ke-18, innama ya'muru masajid Allah. Ditunjukkan kepemilikannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Anda mesti hati-hati. Kenapa dibentuk menjadi ma'rifah? Kalau masjidnya sudah terjadi, maka tidak mudah untuk mengisi ibadah di dalamnya, karena ada setan yang terlibat di dalamnya. Makanya Anda jangan heran, bukan menggoda jamaahnya. Kalau jamaah itu gampang, nggak ada satu datang yang lain. Yang digoda orang yang dititipi oleh Allah untuk merawat masjid. Makanya silakan cek masjid, kalau sudah jadi sebagus apapun, kalau pengurusnya tidak belajar fikih masjid, akan selalu terjadi masalah di dalamnya. Ada yang ingin begini, ada yang ingin begitu, ada yang ingin ini, ada yang ingin itu. Itu khanzab namanya, setan masjid. Anda tidak kenal dengan setannya, maka sulit untuk mewaspadainya. Tayyib. Ada lagi setan rumah, ada. Ya, jangan dikira di rumah nggak ada setan. Ada. Saat Anda meninggalkan rumah, keluar dari ruangan, itu setan rumah sudah masuk ke ruangan. Tugasnya 3. Bahkan diantaranya disebutkan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 102, posisi paling kiri, sebelah atas sampai dengan ke tengah. Ya. Tugasnya ada 3. Hati-hati. Ya. Namanya dasim. Dasim. Perempuannya dasimah. Ya. Kan kalau perempuan pakai ta kan? Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Soim laki-laki, perempuan ketemu kan? Dasim laki-laki, perempuan dasimah. Masya Allah. Hati-hati dengan setan ini. Ya. Tugas pertamanya, dia akan mengisi ruang-ruang kosong di rumah. Jadi begitu Anda keluar, dia masuk ke situ. Ya, masuk baik di kamar Anda, ruangan Anda. Makanya Nabi menyampaikan, mohon maaf, ketika Anda masuk ke ruangan, ada atau tidak ada orang, katakan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi, setan ini akan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan itu, dia akan katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Makanya Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi, perasaan biasa saja. Tiba-tiba malam bisa lain suasananya. Malam bangun jam 2 pengen tahajud, begitu keluar kamar tiba-tiba ada bunyi gitu kan ya, padahal mungkin pintu yang bergeser saja, tiba-tiba kalimatnya bisa berubah. Hati-hati di ruang makan, Masya Allah, ada baju warnanya putih,
rambutnya panjang, itu dasim. Dasim. Makanya biasakan ketika Anda masuk ucapkan salam. Assalamualaikum. Ada atau tidak ada orang? Ya. Begitu Anda katakan Assalamualaikum, setan berkata, tidak ada tempat bagi kita menetap di sini. Ya. Katakan, biasakan, pulang dari sini, masuk kamar. Kalau tidak ada orang, tidak ada orang, ucapkan, biasakan. Assalamualaikum. Tidak dijawab, itu normal. Kalau dijawab, Waalaikumsalam, itu mungkin masalah tersendiri. Ya. Baik. Saya ajarkan ini pada anak saya sejak usia 2 tahun dia bisa bicara. Saya bilang, Kak, hati-hati. Di kamar ini, itu ada setan. Namanya dasim. Dasim. Kalau kakak masuk, ucapkan Assalamualaikum. Dia tidak nunggu lama, seketika dia praktekkan. Dia buka pintu kamar, dia katakan, Assalamualaikum dasim. Dia sebut namanya di situ. Hati-hati ya. Antum tidak amalkan itu yang mengganggu antum, yang sering jadikan dia hadir dalam mimpi buruk, yang sering menghambat antum dalam ibadah, sering tidak memberikan kenyamanan di rumah. Dia itu yang berlaku. Di antaranya, dia masuk pada minuman dan makanan. Antum tidak sebutkan nama Allah di dalamnya. Mau minum, antum tidak menyebut nama Allah. Misal, kata Nabi, biasakan Anda mau minum, mau makan, sebut minimal kalimat Allah. Bismillah, Samillah, Al-Muwatta, kalangan Imam Malik, nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ya, thumma sammillah, kemudian sebut nama Allah. Mau minum, bismillah. Mau makan, bismillah. Ya, apapun bismillah. Ketika Anda sebut nama Allah, maka setan dasim akan berkata pada kawannya, ini bukan bagian kita. Anda tidak sebut namanya, dia akan katakan, kita punya bagian dari makanan dan minuman ini. Tayyib. Tidak sedikit orang makan dan minum tidak menjadi berkah dalam kehidupannya. Ada makan sehari, sekali makan 3 piring, tapi nggak ada energi untuk ibadah. Baca Al-Quran bisa 1 jam. Baca Al-Quran 10 menit sudah nyerah. Hati-hati. Dunia dikejar-kejar. Menunaikan sholat fardu terlambat. Padahal makannya banyak. Tapi antum dapati orang makan secukupnya, minum secukupnya, karena keberkahan ada di dalamnya, jadi energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru 2 setan. Belum yang lainnya. Ada setan di mall, ada setan pasar. Namanya misut. Ada setan di kantor, ada setan pada alat-alat kehidupan termasuk alat-alat musik, ada. Ya, maka antum mesti kenali semua jenis setan ini. Bagaimana cara dia menggoda kita dengan segala turunan-turunannya. Nah, teman-teman sekalian, saya belum bisa jelaskan turunan-turunan ini karena kita belum sepakat sampai jam berapa sebetulnya kita mau menunaikan tahlim ini. Ini baru setengah mukaddimah masalahnya. Kita sampai jam berapa ini? Boleh jam 11 ya. Saya setengah 9 pulang, antum teruskan sampai jam 11. Alhamdulillah, kita harus juga lihat ya, pengurus ini punya keterbatasan dalam keadaan waktu kita. Kita sepakati dulu sampai jam berapa, akhi? Setengah 9. Jadi saya punya waktu 10 menit lagi. Kita coba turunkan dulu, baru kemudian kita coba maksimalkan dalam kehidupan. Jadi saya berhenti di setengah 9. Nanti kalau ada dibuka sesi untuk diskusi, saya perkenankan. Kalau tidak, mungkin kita beristirahat, kita lanjutkan dalam pertemuan sesi yang esok hari insyaallah. Sepakat sampai sini? Baik, alhamdulillah. Quran surah kedua ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Kita akan selalu menggunakan Quran saja ya. Pakai Quran, pakai hadis, pakai Quran, pakai hadis. Ya, kita turunkan dulu. Kita turunkan dulu cara dia menggoda, kemudian kita ambil satu contoh penggodaannya, kemudian ambil cara untuk mengatasinya. Ya ayyuhan nasu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan antum berusaha, berikhtiar mendapatkan kebutuhan hidup Anda, minimal makanan untuk kehidupan, dengan cara yang halal dan mendapatkan yang terbaik. Apa kaitan dengan bahasan kita? Teruskan ayatnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tapi jangan sampai Anda terjebak mengikuti tipu daya syaitan. Lihat, innahu lakum aduwwum mubin. Tanamkan pada jiwa Anda, dia akan jadi musuh yang sangat berbahaya. Fokus. Cara setan saat dia mengikrarkan diri sebagai musuh bagi kita semua, kalimatnya oleh Al-Quran ketika dia menggoda, kalimat tipu dayanya, caranya diungkapkan dengan istilah khutuwat. Khutuwat.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات. Fokus. Kata khutuwat itu jamak dari kata khuttah. Khuttah. Khatta ya khuttu khuttah. Sedangkan kata khuttah tidak disebutkan dalam pemaknaan bahasa Arab sampai dengan sekarang, kecuali memiliki arti yang sangat dalam. Satu, rencana yang sangat matang, strategis. Jadi kalau ada misalnya militer ingin melaksanakan satu operasi, maka mereka akan membuat khutbah dulu, rencana strategis, punya plan. Begini cara kita mulai masuknya, begini mengatasi perlawanannya, begini cara penindakannya, begini cara menutupnya. Itu khutbah. Baik, bisa berarti juga pemetaan yang sangat rinci, peta yang rinci. Antum kalau kuliah, misalnya S1, kalau di Timur Tengah ada S2, magister atau doktorat, itu sebelum menulis tesis atau disertasi, mesti membuat peta bahasan dulu, sampai rinci, dari mulai garis-garisnya, dari mulai referensinya, dari mulai pembahasannya, poin-poinnya, sampai dengan rencananya, sampai bahasan apa ini kemudian ingin diselesaikan, A sampai Z-nya. Itu semua disebut dengan khuttatul bahthi. Khuttah. Jamaknya disebut dengan khutuwat. Allahu Akbar. Ketika setan mengikrarkan diri sebagai musuh untuk kita bersama, ternyata segala hal yang dimungkinkan oleh setan sebagai posisi yang musuh bagi kita untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, semua langkahnya disiapkan dengan sangat matang oleh setan, sampai disebut oleh Al-Qur'an dengan nama khutuwat, jamak dari kata khutbah. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, "Hei, hati-hati, godaan setan itu tidak biasa. Dia punya rencana yang sangat matang, punya peta yang sangat terperinci." Anda bisa bayangkan, kalau khutbah saja sudah demikian matangnya, maka bagaimana ketika ini dijamakkan jadi khutwat? Artinya, planning setan bukan cuma A, tapi B, C, D, sampai dengan Z-nya. Tidak bisa menggoda Anda lewat satu hal, dia akan masuk lewat sisi yang lainnya. Dan hebatnya, dia bisa menggoda dengan godaan yang sama pada dua orang yang berbeda dengan cara yang tidak sama. Keduanya sama, digoda untuk tidak menunaikan tahajud, tapi bisa masuk dengan cara yang sama. Karena saking pahamnya kebiasaan seorang anak Adam, dia bisa masuk dengan cara yang berbeda. Yang satu cukup dibuat ngantuk luar biasa, nggak bisa bangun. Yang satu, Masya Allah, bukan cuma sulit bangun. Ya, awas hati-hati. Kalau yang pertama dibuat berat bangunnya, sampai pasang alarm 3 kali. Mau bangun jam 3, pasang alarm dari jam 2. Alarm kedua setengah 3. Alarm ketiga jam 3 kurang seperempat. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua untuk mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga masih susah bangun juga. Ini masih biasa. Ada yang kedua bisa bangun, tapi cara menggodanya, maaf, beda dengan yang pertama. Cukup dikasih informasi tentang bola, bergeser dia dari tahajud menjadi nonton urusan dunia. Masya Allah. Selesai masalah. Goalnya sama, tujuannya sama. Bagaimana caranya supaya tidak menunaikan sholat, tapi bisa masuk dengan cara yang berbeda. Ini yang disebut dengan khutwat. Makanya hati-hati, setan itu paham betul karakter kita. Dia kenal siapa Anda. Makanya dia itu mengikuti kita sejak mulai dilahirkan sampai dengan tumbuh dewasa sampai meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal pertama yang dilakukan oleh Hannah, ibundanya Maryam, istrinya Imran, namanya Hannah, punya anak namanya Maryam. Ketika pertama kali anaknya dilahirkan, hal yang pertama dilakukan bukan dalam konteks bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, tapi tidak hanya itu. Dia memohon kepada Allah untuk dilindungi anaknya dari godaan setan. Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya. Sejak mulai lahir. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika anaknya dilahirkan, dia katakan, ya Allah, yang lahir perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Kemudian dijawab oleh Allah, "Hei, Allah lebih tahu tentang maslahat yang dilahirkan. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki." Apa selanjutnya? Wa inni sammaituha Maryam. Kemudian saya namakan dia dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian saya mohonkan kepada Allah supaya anak ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
dari buruknya tipu daya setan yang terkutuk. Sejak mulai lahir sudah diperlindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di setan itu memang ngikutin dari mulai dilahirkan sampai dengan anak kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan nama qarin. Hati-hati dengan nama qarin. Ya. Wa may yattakhidz syaitana lahu qarina fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan setan bagian teman dekatnya, maka jadilah dekat dengan dia. Dari mulai lahir sampai mulai Anda beraktivitas, sampai dengan kemudian naik. Bahkan ada setan mulai menggoda dari sejak bayi, namanya Ummu Sibyan. Hati-hati. Anda orang tua tidak belajar tentang setan ini, Anda bisa terganggu dengan keadaan anak Anda. Tadinya anak tenang-tenang saja, tiba-tiba ketika mau sholat dibuat rewel menangis. Tadinya anak tenang-tenang saja, ketika baca Al-Quran dibuat mengganggu Anda supaya tidak bisa membaca Al-Quran. Ini Ummu Sibyan. Terus paham kebiasaan Anda, tahu siapa yang bergaul dengan Anda, tahu apa yang Anda baca, tahu apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan dia rencanakan tipu dayanya dari segala pengalaman kehidupan Anda. Itu yang disebut dengan khutuwat. Sekarang saya ambil contoh satu, dan insya Allah kita berhenti di sini, ya, karena waktu kita sudah masuk pada bagian akhir. Kita ambil satu contoh yang paling berbahaya, yang masuk lewat ibadah kita, namanya khanzab. Namanya khanzab. Khanzab punya teman namanya Walhan. Saya ulang ya. Khanzab punya teman namanya Walhan. Keduanya spesialis menggoda urusan ibadah, ya, khususnya masalah sholat. Walhan menggoda Anda dari sejak wudhu. Ya. Di Anda jangan kaget kalau nanti Anda sudah wudhu, tiba-tiba kadang-kadang suka merasa gelisah. Kadang-kadang was-was, ini wudhu saya batal atau enggak, ini berhasil atau tidak. Itu kerjaan Walhan itu. Walhan namanya. Nanti kita keluarkan, termasuk kitabnya ya. Kita ada referensinya, bukan cuma kalimat-kalimat semata, tidak. Sampai dengan Anda akan sholat, kita turunkan hadisnya di Abu Daud nomor hadis 666. Tadi saya sudah bacakan sebagiannya. Lihat ini ya, saya berikan satu ilustrasi. Aqimus sufuf. Nabi SAW sebelum menunaikan salat berbalik pada para sahabatnya. Nabi katakan, aqimus sufuf. Tegakkan saf, luruskan. Fokus. Tidak disebutkan kalimat aqim dalam bahasa Arab. Berasal dari kata qama, ya, qama. Aqama yuqimu, iqama dari kata qama yang berarti tegak, berdiri tegak. Ya. Tidak miring kanan, miring kiri, depan atau belakang. Ya, tolong fokus sebentar. Yang kedua, ini yang jarang sekali diketahui oleh banyak orang yang sholat. Tidak disebutkan kata iqama, kecuali yang kedua, posisi kaki itu lebar, tidak selebar, maaf, tidak terlampau lebar, misalnya begini. Dan tidak terlampau rapat, misal begini, tapi sejajar dengan bahu. Ya. Jadi kalau Anda turunkan, ya, sejajar dengan bahu. Aqimus sufuf, kata Nabi, mulai Anda sholat berdiri tegak, badannya tegak, kemudian kakinya lebarnya selebar dengan bahu, tidak terlampau lebar begini, tidak juga terlalu rapat. Ya. Itu berdiri yang seimbang. Taib. Yang paling menarik, hadhu bainal manaqib wal aqdam. Kemudian mulai luruskan, kata Nabi, rapatkan dan luruskan. Ukuran rapat dan lurusnya, ini yang paling menarik. Satu, disebut lurus oleh Nabi. Kata Nabi, kalau tumitnya itu sejajar dengan bahunya. Tumit sejajar dengan bahu. Jadi kalau antum ingin meluruskan saf dalam sholat, ya, praktek Nabinya, yang diluruskan kakinya itu bukan jari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Saya senang sekali dengan imam kita tadi, Ustadz, waktu sholat Jumat. Beliau sampaikan, tolong luruskan, rapatkan, tolong tumitnya yang menempel kepada garis. Itu benar. Hadisnya di Abu Daud nomor hadis 666. Ya. Ingat, saat Anda ingin meluruskan, ukuran lurus bukan jari bagian depan. Bukan jari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Jadi saat ada garis, Anda luruskan dengan tumitnya di sini, maka otomatis bahunya akan sejajar. Kalau tidak percaya, silakan. Anda luruskan tumit bagian belakang dengan jaris, itu otomatis bahu akan sejajar. Itu ukuran Nabi. Kalau Anda luruskan kaki bagian depan, perhatikan, kaki bagian depan, ukuran kaki kan macam-macam. Misal begini, ini kaki bagian depan, ini tumit bagian belakang. Anda luruskan kaki bagian depan, lihat, ukurannya beda-beda. Ada ukuran 38, 39, 40, 41, 42.
ketika Anda luruskan kaki bagian depan, itu secara otomatis bahunya pasti akan bengkok. Makanya Nabi tidak sungkan, kalau saf belum lurus, beliau keluar ke barisan. Beliau luruskan bahunya. Kemudian beliau minta untuk dirapatkan. Paham sampai sini? Baik. Apa pentingnya? Teruskan kalimatnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kemudian mulai rapatkan saf kalian, jangan berikan celah bagi setan untuk masuk. Lihat kalimatnya. Furjatin lisyaitan. Wala tadharu furjatin. Jangan berikan celah bagi setan masuk. Tidak disebutkan furjah dalam bahasa Arab kecuali celah yang muncul di antara satu sudut yang menempel. Celah yang muncul di antara satu sudut yang menempel seperti ini. Ini ada sudut nempel. Ini ada celah. Ini furjat namanya. Furjat. Ya. Begini. Kalau seperti ini khalal namanya. Khalal. Jadi kalau kaki antum dengan temannya misalnya nggak nempel sama sekali, yang satu kata imam rapatkan ya, nggak mau rapat juga, geser sini, geser lagi sini, geser sini, geser sini, sampai ke tembok gitu kan? Nah, kadang-kadang susah gitu ya. Nah, itu namanya halal, halal. Ya. Yang seperti itu setan nggak masuk pun gampang digodanya. Karena kata Nabi, jangankan yang halal, yang furjat pun nempel begini, dia masih bisa masuk. Ya, masih bisa masuk. Makanya bagaimana cara meluruskannya? Sekarang perhatikan, fokus. Kadang-kadang kan dalam sholat ada yang berdirinya kaki tumit bagian belakang ke belakang, kaki bagian depannya keluar begini. Kalau antum praktekkan, kaki jari bagian depan keluar begini, yang tumit ke belakang begini. Jelas di sini? Baik, sekarang perhatikan, fokus. Berdiri semacam ini, kalau badannya tegak sepanjang menghadap kiblat, itu benar berdirinya, sah. Berdasarkan keterangan Nabi di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim hadis 397. Famastaqbil kiblat, berdiri menghadap ke arah kiblat. Sepanjang Anda salat berdiri begini menghadap ke arah kiblat, sah salatnya. Cuma berdiri seperti ini, walaupun salatnya sah, masih beresiko digoda oleh setan. Sebab kalau teman Anda yang samping berdirinya begini pula, misal ini kaki kanan, ini kiri, berdiri begini. Kaki teman Anda yang kiri berdirinya sama. Jarinya yang kiri ke sini, kanannya kemudian ke dalam. Fokus, tadinya begini. Teman yang di samping ikut sama begini juga. Kaki kirinya berdiri begini, yang depannya nempel ke depan, yang belakang kemudian terbuka. Ini celah yang muncul dari kaki yang menempel di depannya, ini yang disebut dengan furjat. Kata Nabi, pada yang seperti ini pun setan ikut masuk. Itu yang dinamakan oleh Nabi dengan hanzab. Setan ikut masuk. Maka bagaimana caranya? Caranya kata para ulama, kalau Anda ingin menutup celahnya dengan bahasa Nabi wala tadharu furjatin lisyaitan, maka tutup celahnya dengan menempelkan bagian kaki Anda seperti ini. Berdiri lurus, kaki depan, kaki belakang Anda berdirikan lurus begini. Kemudian temannya berdiri lurus, depan dengan belakang, Anda mulai tempelkan satu dengan yang lainnya begini. Tapi ketika ditempelkan seperti ini minimal akan beda suasana salatnya. Kalau nggak percaya silahkan. Nanti sholat subuh, antum sholat di masjid ini atau di masjid lain, antum praktekkan seperti Nabi tadi sampaikan. Cara berdirinya sekarang rapatkan satu dengan yang lain, lurus begini, tempelkan satu dengan yang lainnya seperti ini. Demi Allah saya katakan, akan ada suasana berbeda sholatnya dibandingkan terpisah safnya begini. Apalagi seperti ini. Tapi hati-hati, hadisnya belum selesai. Walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Jangan sampai semangat kalian untuk menempelkan kaki begini menjadikan tangan teman kalian di samping sulit untuk bergerak. Begitu rapat begini mau takbir susah gitu kan? Nah, ini tidak diinginkan oleh Nabi. Anda keluar dari ketentuan ini, masuk hanzab kepada Anda, memberikan was-was. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya, sampai terjadilah hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Ada orang salat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Teman-teman sekalian, itu baru satu setan yang datang menggoda, menjadi musuh kita dalam keadaan kita menunaikan ibadah harian, yaitu menunaikan ibadah salat. Apalagi dengan setan-setan yang lainnya. Dan Anda harus khawatir dan harus waspada, karena di antara setan juga ada yang sibuk menggoda manusia dan datang dalam suasana ta'lim. Hati-hati, ada setan ta'lim yang tugasnya menanamkan perpecahan, menanamkan hal yang tidak nyaman dalam suasana ta'lim. Itu akan muncul. Nanti lain waktu mungkin bisa kita bahas, yang Anda mesti waspada dengan itu. Bahkan oleh Quran disebutkan, ada orang-orang yang tergoda oleh setan, kemudian timbul permusuhan di situ, dan dia merasa telah berbuat benar, padahal dia dekat dengan kesesatan dan tergoda oleh tipu daya setan. Itu ada di Quran, diantaranya surah ke-18 Al-Kahf, dari ayat 103 sampai dengan 104-nya. Hati-hati,
ya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa telah berbuat baik dalam kehidupannya, padahal telah dibuat terpisah terpedaya oleh setan yang sangat berbahaya dalam kehidupan mereka. Saya barangkali tidak punya cukup waktu yang banyak untuk menguraikan semua bahasan ini, karena telah sampai pada waktu yang menjadi batas pertemuan kita. Ya, tapi saya berikan pesan kepada Anda semua, mudah-mudahan kita semua semakin waspada, belajar kembali tentang setan, belajar kembali tentang musuh kita ini. Dan saya tutup dengan kalimat terakhir. Ingat betul ini? Ingat betul? Ternyata iblis tidak hanya menanamkan sifat setan pada kalangan jin yang tidak nampak, tapi juga ada usaha iblis untuk menanamkan sifat setan pada makhluk yang tampak. Dan di antara yang tampak itu adalah manusia. Ingat, setan beda dengan iblis. Kalau iblis makhluknya, setan sifatnya. Kadang-kadang dia tidak bisa menggoda dengan was-was, tapi dia akan masuk kepada makhluk di sekitarannya untuk memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya tutup, disebut di Quran surah terakhir di An-Nas, sifat setan yang kedua, dia bisa berwujud. Masuk ke dalam wujud makhluk yang tampak. Minal jinnati wan nas. Kalau dia tidak bisa menyusup lewat relung hati kita, dia akan masuk pada makhluk di sekitaran kita. Hati-hati, setan bisa jadi TV, setan bisa jadi handphone, dan setan bisa jadi manusia. Jadi kalau antum pulang ke rumah, maaf, istri antum sedang akan menunaikan tahajud, tiba-tiba suaminya mengatakan, "Ma, sini, ini ada tayangan bola bagus nih, tolong temani dulu papa." Masya Allah, pada saat yang bersamaan antum sedang menjadi, bukan saya yang bilang ya, itu antum sendiri. Baik, jadi saya cukupkan dulu sampai dengan uraian ini. InsyaAllah kita teruskan dalam kesempatan yang berbeda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.